Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan belajar di tema 5 subtema 1 tentang keadaan cuaca, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, apakah anak-anak semua sudah hadir dan siap untuk belajar? Insyaallah anak-anak semua sudah siap ya untuk belajar. Baiklah, materi hari ini kita akan mengenal yang pertama makanan tradisional, yang kedua keberagaman budaya, yang kelima kalimat bertema cuaca, dan yang keempat menyajikan bilangan pecahan. Mari kita masuk di pembelajaran kelima. Nah, di sini ada makanan tradisional dari Sabang sampai Merauke di Indonesia. Nah, Indonesia itu terdiri beberapa pulau anak-anak. Nah, di setiap pulau itu didiami beberapa suku bangsa. Masyarakat setiap suku bangsa tersebut memiliki adat. Salah satunya berupa makanan tradisional. Harus contohkan, di Sulawesi terdapat makanan khas yaitu konro, yang merupakan makanan khas daerah Makassar. Di Jawa ada makanan khas yaitu gudeg. Nah, anak-anak pasti tahu makanan yang ini. Nah, yang merupakan makanan khas daerah Yogyakarta. Nah, tentunya masih banyak makanan tradisional lainnya. Nah, di sini ada gambar di mana makanan tradisional Indonesia ada yang pertama dari Aceh, itu yang terkenal adalah mie Aceh. Sumatera Utara ada bika Ambon, Sumatera Barat ada rendang, Jambi ada gulai ikan patin, Bengkulu ada pendap, Riau ada gulai belacan, dan masih banyak lainnya anak-anak. Sampai ke Papua. Papua itu terkenal juga namanya papeda, makanan khasnya. Nah, anak-anakku sekalian, itulah makanan tradisional dari berbagai macam daerah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, anak-anak silahkan diperhatikan dan diamati makanan-makanan daerah dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Madura, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan bilangan pecahan. Di sini bilangan pecahan ada potongan martabak. Ada yang dipotong setengah atau 1/2, ada yang dipotong 1/3, ada yang dipotong 1/4. Silahkan diperhatikan dan anak-anak juga bisa melihat di halaman 40 di buku anak-anak semuanya. Nah, menurut kalian mana yang lebih besar nilainya antara setengah, 1/3, dan 1/4? Ayo, anak-anak kalau dikasih kue mau yang setengah atau 1/3 atau 1/4? Nah, anak-anakku sekalian, ternyata setengah potong martabak itu sama dengan 2/4 potong martabak. Tentunya setengah, 1/3, dan 1/4 itu ya yang paling banyak ya setengah ya anak-anak ya. Paling besar, paling banyak ya kan. Nah, tentukan bilangan yang lebih besar dengan menuliskan tanda seperti pada contoh berikut ini anak-anak. Nah, nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Anak-anak juga bisa melihat di halaman 41. Cara mengerjakannya bagaimana? Nah, anak-anak kemarin kita sudah belajar mana yang namanya pembilang dan mana penyebut. Pembilang posisinya ada di atas dan penyebut ada di bawah. Paruh contohkan. Setengah, 1/2, 1 sebagai pembilang dan 2 sebagai penyebut. Nah, untuk mengerjakan soal di bawah ini, anak-anak tinggal melihat penyebutnya apakah semua sudah sama, 2/3 dan 4/3, apakah sama anak-anak? Nah, tentunya sama anak-anak ya. 3
2/3 dan 4/3 itu penyebutnya sama. Yang paling bawah, perhatikan. 3, kalau 2/3 penyebutnya 3. 4/3 penyebutnya 3. Jadi sama ya anak-anak ya. Kalau sama, tinggal anak-anak memperhatikan. 2/3 dan 4/3. 2 dan 4 besar mana anak-anak? Nah, 2 dan 4 itu besar 4. Jadi anak-anak tinggal mengarahkan tanda yang ada di contoh itu menghadap ke 4/3. Ya, karena 2/3 dan 4/3 itu lebih besar. Jadi 2/3 kalau menghadap ke 4/3 itu membacanya begini. 2/3 lebih kecil dari 4/3. Begitu ya anak-anak ya. Jadi tanda tanda seperti di gambar tadi menghadap ke 4/3 arahnya. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 coba silahkan dikerjakan ya di rumah anak-anak sekalian, dilanjutkan mengerjakannya di halaman 41. Oke. Nah, kita lanjut ya materinya di pembelajaran ke-6. Nah, terkait keberagaman budaya. Keberagaman budaya tentunya dari Sabang sampai Merauke itu bermacam-macam dan berbeda-beda ya anak-anak ya. Kita lihat di sini keberagaman budaya Indonesia dilihat dari pakaian adat. Aceh, Jateng, Bali, Jatim itu Jawa Timur, Kalimantan, dan Papua. Itu pakaian adatnya juga berbeda ya anak-anak ya. Berikut juga dengan rumah adat. Di situ ada Sumbar, Sumatera Barat. Mana rumah adatnya? Yaitu Gadang. Selanjutnya ada Jateng, Jawa Tengah. Rumah adatnya apa? Joglo. Kalau Bali itu ada rumah adatnya Gapura, Candi, Bentar. Kalau Papua itu ada Hanoi. Nah, berikut Pak Rauf juga sudah menyiapkan anak-anak. Ini ada daftar dari Nangroh Aceh Darussalam sampai Maluku. Rumah adatnya seperti apa, senjata tradisionalnya seperti apa, tarian daerahnya seperti apa, makanan dan makanan khasnya. Nah, silakan anak-anak disimak. Ya, Pak Rauf contohkan ya. Kalau Nangroh Aceh Darussalam itu rumah adatnya ada panggung berandang. Senjata tradisionalnya itu ada rencong. Tarian daerahnya itu ada seudatil atau ada saman. Nah, ada makanan khasnya itu adalah tumpan. Timpan ya kan. Nah, itu anak-anak terkait keberagaman budaya di Indonesia. Nah, selanjutnya Pak Rauf juga akan menyajikan pecahan, contoh soal cerita terkait pecahan. Nah, yang pertama, perhatikan anak-anak ya. Ibu membeli bakso tahu goreng atau batagor. Batagor itu apa? Batagor itu adalah makanan khas Jawa Barat atau Bandung. Nah, 1 dus itu bersih 10 buah tahu bakso. Nah, ibu memberikan 5 buah kepada Wayan, ibu memberikan 5 buah kepada Melani. Tuliskan jumlah bakso yang diberikan kepada Wayan dan Melani dalam bentuk lambang pecahan. Gambarlah masing-masing nilai pecahan tersebut. Nah, kemarin sebelumnya anak-anak juga sudah belajar bertemu langsung dengan Pak Rauf dan kita juga sudah praktek ya anak-anak ya. Jadi apabila dalam 1 dus itu bersih 10 buah, kita ingat 10 buah itu sebagai pembilang atau penyebut. Nah, betul. 10 itu sebagai penyebut. Ya, karena ibu memberikan 5 buah kepada Wayan, berarti Wayan mendapatkan berapa anak-anak?
5 sebagai pembilang. Jadi Wayan mendapatkan 5/10. Sama tidak dengan Melani? Nah, Melani juga mendapatkan hak yang sama, yaitu diberikan ibunya 5 buah kepada Melani. Jadi Melani juga mendapatkan bagian 5/10. Nah, yang untuk nomor 2 silahkan anak-anak latihan sendiri di rumah, dikerjakan hampir sama mengerjakannya. Nah, anak-anak bisa melihat di halaman 45 ya. Silahkan dikerjakan. Selanjutnya, Pak Rauf akan mengajari anak-anak terkait menulis kalimat bertema cuaca. Tema kita kan tentang cuaca ya anak-anak ya. Nah, di sini Pak Rauf itu ada gambar awan-awan ya anak-anak ya. Di situ tertulis cuaca, petir, guruh, mendung, kilat. Nah, silahkan anak-anak buatlah sebuah kalimat dengan menggunakan kata tersebut. Pak Rauf kasih contoh tentang cuaca. Perhatikan ya, cuaca. Saat cuaca cerah, Beni bermain bola di lapangan. Di dalam kalimat tersebut ada kata cuaca ya anak-anak ya. Begitulah cara membuat kalimat. Pak Rauf contohkan lagi yang kedua tentang mendung. Pak Udin memandang langit yang tampak berawan. Nah, itu untuk konsep yang berawan. Kalau yang mendung berarti anak-anak pulang dari sekolah melihat cuaca mendung. Itu juga bisa. Tadi Pak Rauf mencontohkan terkait berawan. Dan yang terakhir itu terkait mendung. Nah, anak-anakku sekalian, demikian materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ingat, tetap jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.